Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwah fillah jamaah Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah Yayasan Cermin Hati Purwakarta. Malam ini adalah sesi ketiga ya Kang. Sesi ketiga kita untuk berbincang-bincang, ngopi santai di Saung Ma'rifat ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu Pak Haji Didik, pengusaha muda. ya, kita akan berbincang dengan beliau. Jadi saya akan awali pertanyaan ke beliau dulu ya. Iya, harus. Haji. Semua pertanyaan aja. Siap. Ditanya apa saya yang tanya? Tanya dulu. Jadi gini Pak Haji, selama ini kan Pak Haji saya khususnya kenal sebagai pengusaha, kemudian juga secara strata sosial juga oke. Kemudian secara syariat juga mengamalkan, kemudian juga dikenal oleh banyak kalangan. Nah, saya jadi penasaran kenapa tiba-tiba dalam tanda kutip Pak Haji pengen ikut Thariqah gitu. Kenapa Pak Haji? Ini cermin hati. Cermin hati. Iya. Ada apa dengan cermin hati? Iya, sebetulnya kan jadi gini Pak, dalam kehidupan ini itu sebetulnya kita itu oleh Allah itu diciptakan itu sebetulnya itu sama. Tapi kadang-kadang kita ini kenapa berbeda di dalam melakukan sesuatu. Nah, ini artinya ada yang salah dengan kita gitu. Nah, kita itu sebetulnya dilahirkan dengan metode yang sama ini, misalnya dengan dilahirkan normal atau sesar, kan sama. Allah memberikan kita ini sesuatu yang menurut Allah itu yang terbaik, tetapi kadang-kadang kita tidak melihat sesuatu ciptaan Allah itu sesuatu yang sempurna dan terbaik menurut Allah gitu. Nah, ini hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini itu, kita ini juga sama, artinya kita dalam kehidupan ini mungkin masing-masing orang itu juga punya persoalan yang sama. Jadi semua punya persoalan sosial, persoalan ekonomi, kemudian persoalan pekerjaan atau persoalan keluarga gitu kan. Sebetulnya oleh Allah juga itu sudah diberikan jalan-jalan keluar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu gitu. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengikuti tuntunan yang diajarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terus keterkaitan dengan penyelesaian masalah itu sebetulnya kita lebih diselesaikannya itu dengan hati gitu loh Pak, dengan hati kita. Jadi ketika hati kita itu ditata dengan baik, terus kemudian kita lebih mendapatkan siraman-siraman rohani untuk hati, artinya di dalam apa namanya keikutsertaan ataupun yang saya pelajari dari Thariqah ini, artinya kita lebih meningkatkan atau menaikkan kapasitas hati kita itu lebih sensitif Pak. Jadi kita lebih menganalisa sesuatu itu harus apa itu berpositif, selalu berpositif thinking, terus kemudian selalu kita itu berpikiran baik, kemudian membuat hati kita itu energi yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini saya tertarik dengan apa namanya metode Thariqah itu karena memang banyak sekali perubahan yang saya alami Pak. Jadi ketika dulu saya mungkin artinya ketika menghadapi persoalan itu selalu saya lebih confident terhadap logika saya gitu. Tapi setelah dibimbing teman-teman, kemudian ada Ustadz, kemudian Bang Ersa memberikan arahan, jadi
kita lebih menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah dulu. Kemudian tetapi kan tidak semata-mata kita itu apa ya, tidak semata-mata kita hanya secara lahiriah aja, tetapi kita itu harus benar-benar mengenal apa sih sebetulnya kita mengenal Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika kehidupan sehari-hari kita ini kita mengakunya sholatnya punya Allah, tetapi sholatnya rajin, tetapi perilaku kita dan karakter kita ini tidak mencerminkan punya Allah. Iya gitu loh. Oke, Pak Haji, jadi ini menarik. Jadi apa yang tadi Pak Haji paparkan, saya tangkap ada beberapa hal. Pertama adalah bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan sama, dengan potensi yang sama, dengan ujian yang sama, hanya untuk penyelesaiannya kadang-kadang manusia berinovasi dengan merasa mampu. Nah, dengan kondisi seperti ini kemudian timbul pertentangan antara logika dan hati. Nah, di sini sangat menarik nih. Jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa dengan hadirnya Pak Haji di sini, saya ingin sampaikan bahwa saya ingin membantah pendapat nih Kang Ustadz. Jadi selama ini ada pendapat di luar sana bahwa thariqah, bahwa tasawuf, bahwa zikir itu hanya untuk orang-orang kalangan pinggiran. Kemudian orang pinggiran, kemudian orang yang tidak tahu syariat, kemudian orang yang tidak intelek, kemudian juga orang yang tidak punya pergaulan, atau bahkan orang yang malas hanya mengandalkan zikir. Nah, dengan hadirnya Pak Haji sebagai pengusaha, sebagai kaum intelek, kemudian juga sebagai yang sosialnya tinggi, kelas sosialnya tinggi, ini terbantahkan semua bahwa zikir itu bukan cuma untuk orang-orang yang rendahan lah. Justru zikir ini mengangkat derajat seseorang ke makom yang lebih tinggi ya. Seperti itu yang pertama. Kemudian Kang Ustadz, ini saya melihat ada sebuah realitas di tengah-tengah kita nih, bahwa sekarang ini seperti Pak Haji salah satu contohnya, itu ada ketertarikan untuk belajar zikir dari kalangan intelektual dan kalangan orang-orang yang di luar sana. Nah, ini menurut Kang Ustadz, apakah ini sebuah kebetulan, sebuah tren, atau ada sebuah keinginan yang seperti Kang Ustadz, ada sebuah kebutuhan manusia untuk kembali ke fitrahnya untuk tenang? Itu bagaimana Ustaz? Saya melihat begini, ada ungkapan bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setuju. Semuanya terencanakan. Ya. Kalau kita menganggap ada yang kebetulan, maka yakinlah itu sudah direncanakan. Kebetulan yang direncanakan itu Presiden Amerika yang bilang seperti itu, Franklin Roosevelt yang bilang seperti itu. Nah, artinya apa? Dalam tadi kalau bicara segmentasi zikir ini kan nggak ada segmennya sebetulnya. Semua sama di hadapan zikir, yang berarti simbol semua sama di hadapan Allah. Nah, artinya sama di sini ya, semua memang harus mengenal Allah, baik itu kalangan awam, baik itu kalangan intelektual, baik itu kalangan profesional, semua kalangan. Nah, sehingga dalam metodenya pun harus dilakukan. Selama ini kan yang repotnya kita ibadah itu selalu menggambarkan Allah ini sebagai sosok, sebagai sesuatu. Nah, ini kan kekeliruan yang harus diluruskan, dan ini bercandanya kebangetan ini. Nah, kalau seperti itu maka kriterianya harus diubah dengan tata cara yang sama. Kalau tadi Pak Haji mengatakan bahwa kenapa yang kita lakukan ini berbeda, karena pijakan rasanya berbeda. Harusnya kan pijakan rasanya sama.
Ada yang dikasih gula tapi merasakan garam. Nah itu harusnya pijakan rasanya sama. Kalau bicara dalil misalkan ta'alau ila kalimatin sawa, kemarilah ke dalam semboyan yang sama. Semboyan itu kan semboyan la ilaha illallah. Iya. Semboyan itu kan spirit. Jadi semboyan itu balik lagi bukan tulisan, bukan bahasa, tetapi spirit atau semangat. Ruhnya. Maka apa namanya yang harus dipersepsikan secara sama oleh hati kita, itu hati harus mengalami rasa yang sama, hasil dari ibadah. Harus mengalami rasa yang sama, hasil Dari ibadah. Jadi ada potensi awalnya beda. Memang berbeda dengan apa namanya titik berangkat tadi. Ada yang dari profesional, ada yang intelektual, ada yang dari orang awam. Itu dari aspek itu berbeda, tetapi harus ada titik kulminasi yang sama, titik puncak yang sama. Puncak beribadah merasakan rasa yang sama dari hasil ibadah. Nanti harus dicapai terminal yang sama. Betul. Nah, kalau bicara rasa yang sama, maka kalau menurut agama ibadah itu melahirkan ketenangan, harusnya semua orang merasakan ketenangan. Sehingga kalau rasanya sama, maka yang timbul adalah tindakan-tindakan yang sama. Maksudnya tindakan yang sama ini boleh jadi jenis tindakannya berbeda, tetapi motif tindakannya sama. Tindakan atas dasar welas asih, tindakan atas dasar syukur dan sabar, tindakan atas dasar optimisme menghadapi kehidupan. Nah, bicara optimisme, nggak orang awam, nggak profesional, nggak pejabat, nggak politisi, semua butuh optimisme. Bicara optimisme, nggak nggak tersegmen, semua orang membutuhkan itu. Kalau semua orang membutuhkan itu, maka semua orang butuh ibadah. Kalau semua orang butuh ibadah, maka semua orang butuh rasa yang sama dalam dirinya, ada dalam satu proses ibadah yang sama. Rasa yang sama harus dibuat oleh koki yang sama dengan bahan yang sama, Ya, atau bagaimana? ya ini dibutuhkan peran besar seorang guru. Nah, Peran besar Pelatih. seorang guru. Pelatih. Ya, bagaimana meracik Bahan-bahan. karakter, ya, meracik karakter dan harus praktek. Karena kan mau bikin masakan, iya. harus praktek. Artinya guru itu tidak boleh hanya sekedar sebar resep, Iya. ya kan? Sebar resep ini harus ini. Maka butuh kriteria guru yang dia punya resep, dia memasak sendiri, dia bahan-bahannya dia memiliki, dia masak sendiri, dia melakukan proses masak sehingga menghasilkan masakan yang enak. Siap saji. Siap, bisa fast food, bisa juga enggak, agak jelimet nggak apa-apa, yang penting hasilnya enak gitu loh. Enaknya itu dirasakan oleh semua Enaknya orang. dirasakan oleh Bukan semua subjektif, orang. kan? Iya. Tapi memang ini Ustaz, Hmm. memang kita kalau secara awam itu kita dalam beribadah itu kadang-kadang kita hanya melaksanakan sesuatu yang kayaknya ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban Iya. gitu, Ustaz. Iya. Jadi kita sholat subuh, sholat zuhur, asar, sholat, tetapi kita ini sebetulnya esensinya ibadah kita itu apa? Itu Iya, kadang-kadang tidak tercermin, Pak. Iya. Jadi hati kita ini, cerminan hati kita ini setelah melaksanakan sholat, ini karakter kita yang sesungguhnya ini belum terbentuk gitu loh. Iya. Makanya di komunitas ini ya luar biasa, artinya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, tetapi kita yakin bahwasanya kita mengimani adanya Rasul-Rasul, mulai Rasulullah, kemudian malaikat, sebetulnya sebagai bentuk keimanan kita. Tetapi walaupun kita ini sudah melaksanakan kewajiban, kita sudah iman, tetapi karakter, kemudian tingkah laku kita, terus kemudian hati kita ini belum benar-benar mencerminkan kita ini benar dalam bertingkah laku sehari-hari gitu. Jadi sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, tapi kita masih suka ini ngomongin orang, terus kemudian dengki,
TMJ. Nah, gitu loh Pak. Jadi artinya memang ya ini di Toriko ini saya mempelajari itu sesuatu yang memang hati kita ini memang dilatih untuk bersikap, berkarakter, tingkah laku kita ini ya artinya supaya kita benar-benar tahu kita mengarungi bahtera kehidupan ini dengan tanpa kita tenggelam dengan duniawi ini gitu loh Pak maksudnya. Jadi gitu. Luar biasa itu sih Jadi sebetulnya. itu Kang Ustaz. Menarik tadi yang disampaikan Pak Haji bahwa ibadah itu tidak boleh hanya sekedar untuk mengukurkan kewajiban. Iya. Tetapi yang terpenting sesungguhnya dari proses ibadah itu adalah peningkatan kualitas rohani, peningkatan kualitas hati. Yang tadinya dalam kehidupan sering berkeluh kesah, timbul tenggelam, saat ada proses ibadah kemudian rohani atau hati ini menjadi kuat. Kan seharusnya begitu, karena kehadiran agama itu harus dirasakan oleh penganut. Betul. Jadi agama itu bukan simbol ya. Agama bukan simbol gerakan secara fisik, tetapi agama adalah bagaimana cara mengubah rohani dari tadinya sering menyerah kalah terhadap kehidupan, kemudian berubah menjadi hati atau rohani yang kuat menghadapi kehidupan. Dan ini tidak bisa kita mentransfer pengetahuannya saja, kita harus mentransfer caranya. Nah, kalau aspek pengetahuan dimanapun bisa dari buku, dari referensi, dari ceramah orang. Nah, tetapi yang mahal itu adalah bagaimana cara untuk menguatkan rohani itu. Nah, Toriko memiliki cara untuk itu, medianya zikir. Nah, kalau pengamalannya istiqomah, ada perubahan di situ, sehingga bisa terasa oleh pengamalnya sendiri, bahkan oleh lingkungan tempat pengamal itu tinggal. Tadinya ini orang senangnya keluh kesah, setelah stres, pinjem pusing segala macam kan, ya gabut kan. Nah, hal-hal semacam itu tidak akan ada di pengamal zikir jika satu, zikirnya ditalkinkan, artinya ada guru yang memberikan izin pengamalan zikir itu. Kemudian yang kedua, pengamalan maksimal dan dia ikut bimbingan, sehingga tidak timbul pengakuan dirinya terhadap seluruh capaian-capaian rohani yang sudah dia dapatkan. Begitu. Ya. Kemarin yang itu rumusnya kan N plus I plus A plus I sama dengan B. Ingat, ikhlas, amalkan, istiqomah, berkah pagi. Iya sih, jadi memang setuju sama Ustadz ini, saya sangat harus setuju. karena enggak gini Pak, kadang-kadang kita itu ya itu tadi, artinya di dalam kehidupan kita itu selalu bicaranya beribadah, sholat itu, tapi kita bayangannya ini terlalu jauh gitu. Kita sholat biar masuk surga, kita biar nanti jauhkan dari api neraka, tapi sebetulnya kita bicaranya ini yang realistis sekarang yang kita hadapi. Artinya ketika kita ini bisa berbuat baik kepada orang, kemudian kita membantu sesama, kemudian kita bertingkah laku baik kepada abluminanas orang-orang di sekitar kita, ya kita merasakan surga yang sekarang ini kita rasakan gitu. Jadi tidak perlu kita terlalu membayangkan beribadah ini saya puasa biar masuk surga, bayangannya kan indah ya, tetapi sendiri kita di sininya ini tetapi melakukan sholatnya iya, tetapi melakukan keburukan terhadap orang lain masih tetap dilakukan gitu loh Pak. Jadi ya harus ini luar biasa Pak, di Torikot ini artinya kita istilahnya itu kita tersesat di tengah lautan gitu kan. Kita tersesat di padang pasir. Nah, kita hanya mengandalkan semata-mata pertolongan dari Allah. Jadi dengan kepasrahan yang kita pasrah sekali itu, setelah kita pasrah sekali, kita benar-benar sudah pokoknya namanya diletakkan kepada Allah, pasti Allah memberikan petunjuk kepada Semeleh kita. itu ya. Iya. Dan itu salah satu buah dari zikir, kepasrahan, tawakal, keikhlasan,
Ya. Kalau bicara buah dari zikir, kalau bicara buah dari zikir nih ya, kebanyakan orang memahami bahwa yang berakal ini harus punya tata rencana yang begitu detail terhadap kehidupan karena dia punya akal. Proyeksi. Seringkali proyeksi itu malah menyiksa. Ya. Ini Nah. apa nih? Selalu dikejar target. Seringkali proyeksi itu malah menyiksa. Iya. Nah, sehingga hakikat agama itu mengajarkan kepada penganutnya untuk dia menerangi akal. Nah, sebetulnya saat akal melakukan proyeksi terhadap 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, setahun kemudian, 10 tahun kemudian, akal ini tergelapi oleh segenap proyeksi itu. Nah, sehingga yang menjadi PR ahli zikir itu adalah satu, dia menyingkapkan hijab yang menghalangi akalnya terlebih dahulu. Sehingga zikir, karena zikir itu maknanya ingat, dia disuruh mengingat Allah, bukan mengingat proyeksi. Dia disuruh kembali kepada hati, bukan berlari-lari di dalam kehidupan, berencana A, B, C, D dan lain sebagainya. Bukan artinya bukan berarti kita tidak boleh punya rencana. Iya. Itu harus, karena harus ada yang terprogram dalam pikiran kita, tetapi program yang mana? Nah, ahli zikir punya program ilahiyah dalam otaknya. Nah, sehingga dia merasakan bagaimana Allah ini menggerakkan dirinya untuk masuk ke dalam kehidupan. Nah, indikatornya bagaimana? Indikatornya kalau ketenangan itu mampu merasuki pikirannya, dia bersama Allah. Kalau rasa sabar memasuki pikirannya, dia bersama Allah. Tetapi kalau kegamangan memasuki pikirannya, dia belum berzikir yang sesungguhnya. Cuman lisan aja. Jadi kita boleh buat proyeksi, buat perencanaan, tapi karena kita yang buat, kita yang harus mengendalikan Proyeksi itu kan, bukan kita yang dikendalikan dikendalikan. proyeksi itu. Nah, itu hanya bisa dengan Zikir. karena tadi menyingkapkan Hijab. Jadi zikir itu artinya menarik kita kepada kesadaran di sini, hari ini dan saat ini ya, bersama Allah. Iya. Jadi apapun yang kita proyeksikan, apapun yang kita rencanakan, itu dalam koridor kendali kita. Iya. Bukan kita kemudian didikte oleh Iya. target, oleh Kadang-kadang gini Pak, kita itu juga di dalam berzikir itu apa ya, kita ini zikir supaya saya naik jabatan. Nah, Saya zikir supaya saya apa ini Proyek banyak- goal. proyek goal supaya saya banyak apa namanya banyak harta misalnya, supaya kaya. Nah, artinya zikirnya kita ini sudah zikir yang apa ya, yang bukan syirik, tapi zikirnya ini kita tidak pasrah, tidak melatih hati kita untuk pasrah kepada Allah. Makanya di zikir ini di sini diajari, dilatih caranya zikir seperti ini, kemudian caranya menata hati seperti ini. Nah, ini tujuannya zikir ini juga kita harus paham ya. juga ya. Betul, ya. betul. Nah, sehingga asas atau dasar dari zikir itu likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah, kan gitu. Setiap perkara punya pembersih. Lantai pembersihnya kain pel, halaman pembersihnya sapu, hati dan pikiran pembersihnya zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, jadi yang tadi itu, pernyataan itu andai pun di awalnya ada, kalau konsisten loh. Kalau konsisten itu bisa mengikis itu, membersihkan maksud dan tujuan itu. Nah, di awal kita meletakkan maksud dan tujuan yang berupa tujuan jasa dia muatan tadi, karena ginilah, kalau kita larinya sambil manggul beban padi 1 kintal, itu larinya pasti susah, lambat dan pasti nggak nyampe, capek duluan. Ya. Nah, sehingga yang dibutuhkan kalau orang pengen lari cepat adalah seluruh muatan beban dirinya dia letakkan, baru dia lari. Nah, begitupun dalam zikir
zikir dibutuhkan, dalam zikir dibutuhkan bagaimana niat ini di awal itu nggak pengen apa-apa, pengen ingat Allah aja, pengen ngabdi aja, ibadah aja, sehingga dia larinya cepat. Nah, kecepatan dia berlari itu dapat terlihat dari perubahan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sikap dia berubah, berarti benar dia berniat ibadah itu karena Allah. Kalaulah kita katakan karena Allah, begitu ya. Kalau tidak ada perubahan sikap di dalam kehidupan, itu berarti muatan-muatan tadi belum terpenuhi dalam hidupnya. Saya zikir kok ini proyek banyak yang dicoret. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau kita tidak ada muatan, kalau kita tidak punya apa-apa niatnya, kalaupun nanti dapat apa-apa itu adalah bonus. Ya, tapi bukan di awal kemudian kita menetapkan harus dapat proyek, harus naik jabatan dan lain sebagainya. Justru itu yang kemudian membebani zikir kita, yang pada gilirannya zikirnya nggak nyampe nyalahin zikir gitu. Saya udah zikir nggak dapat apa-apa gitu lagi. Kan itu banyak di kalangan bahkan pengamal zikir tuh banyak yang merasa kecewa dalam tanda kutip, sudah mengamalkan zikir malah nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang kadang-kadang digrounding dulu tadinya lagi enak-enak, lagi tajir, lagi enak, tiba-tiba dihabisin dulu karena mungkin di situ ada detok ya, ada perlu detok. Nah, seperti itulah indahnya zikir. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Haji di sini nih menjadi motivasi kepada banyak orang, wabil khusus kepada jamaah, kepada ikhwan yang sudah mendapatkan talqin zikir, bahwa zikir itu yang diberikan atau diijazah oleh pengusaha ini sesuatu yang luar biasa. Bukan hal yang asal-asalan, bukan hal yang murahan, tapi adalah sesuatu mutiara yang jika kita kemas itu akan bisa menjadi value bagi kita dalam hal apapun. Nah, value, nilai ya. Jadi apa namanya, orang berzikir pasti dia bernilai, dia bervalue. Nah, melalui nilai yang dia dapat dari pijakan basis nilai itu, dia berbuat di dalam kehidupan. Kalau dia kan salah satu muatan zikir tanpa kita punya beban tadi, artinya kan dengan zikir itu mengingat Allah itu artinya juga kan, pengalaman saya artinya itu menumbuhkan energi yang benar-benar dahsyat, Pak. Energi yang dahsyat ini akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Jadi setelah kita berzikir, kemudian tidak ada lah kita motivasi apapun kecuali zikrullah. Jadi setelah energi kita ini positif, otomatis di kita ini positif, dan selalu misalnya ada masalah, kita selalu lebih besar dari masalah itu gitu. Ini yang sama yang kemarin. Kemarin kita bahas. Jadi kita nggak pernah akan ada takut terhadap masalah, terhadap ujian, terhadap sesuatu kita kegagalan, kita mating terus, nggak ada masalah. Dan justru semakin banyak ujian, semakin banyak masalah, ini sebetulnya sebagai penolong kita semakin zikir terus gitu loh, Pak. Itu batu asah ya. Iya, batu sebetulnya. Asah dan trigger kita untuk lebih baik terus. Ya, jadi tadi kemarin sempat kita juga bahas ke Pak Haji bahwa ketika kita punya masalah, wahai masalah engkau kecil, Tuhanku lah yang lebih besar. Jadi keyakinan itu hanya bisa tumbuh, hanya bisa muncul ketika dari pengamal zikir kita terlatih hatinya. Ya. Jadi setelah energi kita ini positif, thinking kita itu juga positif, dalam melakukan hal apapun kita selalu sudah melihat sesuatu itu kita yakin bisa, gitu, Pak. Kita insya Allah bisa. Ketika kita bilang bisa, itu insya Allah bisa. Tapi tapi energi bisa ini kita hadirkan dari zikir kita. Tidak semata-mata terbentuk sendiri ya. Ada latihan, ada riyadhah yang kemudian memunculkan keyakinan itu, keyakinan bahwa kita bisa, kita mampu karena kita punya Allah. Itu emang energi zikir itu luar biasa, apalagi kan kita zikirnya ini benar-benar ilmu tingkat tinggi nih, Pak. Thariqah ini. Jadi ini produk langit
yang tidak semua kita ini memahami, tidak semua kita ini mengerti atas produk ini Pak, tetapi kita sangat bersyukur diketemukan dengan artinya dengan Pak Ngersa, dengan guru, dengan ustadz-ustadz yang kita bisa ikut, artinya bisa dibimbing secara langsung, tetapi di dalam proses kehidupan ini kita ini juga bisa langsung praktekkan Pak. Kita praktekkan, oh ini saya salah, sebetulnya sudah terjawab semua di dalam Toreko ini gitu. Menarik, Kang Ustaz. Produk langit. Produk langit. Sekarang ini produk tugas langit. kita adalah bagaimana membumikan produk langit Nah, ini gitu. iya. Kita menggroundedkan Betul, ini bagaimana? grounded. Nah, benar. Produk langit ya. Jadi kan apa yang kita lakukan itu agar nilai-nilai yang selama ini dianggap tinggi, Atas langit. Torikoh ini tinggi, tasawuf ini tinggi, memang tinggi. Kalau nggak pakai pesawat terbang nggak bisa terbang. Iya. Memang dalam. Kalau nggak pakai kapal selam, Nggak bisa ya nyelam. nggak bisa nyelam, malah mati tenggelam kan. Artinya kalau mau ke tempat yang tinggi, mbok ya pakai pesawat terbang, pakai zikir yang ditalkinkan lah. Iya, iya. Kalau mau nyelam, ya pakai kapal selam, Iya. pakai zikir yang ditalkinkan lah, biar nggak mati saat meninggi, juga kita nggak tenggelam saat ada di laut. Dan itulah salah satu fungsi zikir, Stabilitas diri, dan stabilitas temperatur keimanan. keimanan. Karena jadidu imanakum bikasroti la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kita, tingkat keyakinan kita, tingkat kepercayaan kita kepada Allah dengan banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Nah, ini juga menarik. Seperti yang kita bicarakan kemarin Kang Ustaz. Ada orang yang mengatakan, saya udah zikir baca la ilaha illallah 1000 sehari tapi nggak berbekas gitu. Ya. Itu letak kesalahannya di mana? Nah itu tadi ada muatan. Muatannya ya. Jadi zikir 1000 itu karena pengen sesuatu Iya. atau karena takut sesuatu, bukan karena Allah. Iya, pengen nyandung nggak nyandung kan gitu. Kayaknya kemarin ada yang WA seperti itu. Terus takut-takut. Tingkat kepasrahan kita itu kurang dan tingkat keyakinan kita itu juga kurang Pak. Karena ketidakyakinan kemudian berakibat pada kurangnya kepasrahan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Haji ini kemarin kita bahas bahwa kalau ada motor rusak, ya yakin dan pasrahlah kepada bengkel. Jangan ngoprek sendiri. Jangan ngoprek sendiri karena nggak bisa kan. Nah, kalau motornya udah selesai baru ambil dari bengkel. Kalau masalahnya kita ngambil solusi gitu loh sebetulnya kan, bukan ngambil masalah, bukan ngambil persoalan. Yang tadi di awal Pak Haji dijelaskan. Sebenarnya masalahnya sama, tapi ngambil tindakannya berbeda. Pura-pura bisa. Padahal kalau udah keserahkan ke bengkel udah terjamin tuh pasti Iya. bener, dalam tanda kutip pasti bener. Tapi ketika kita coba ngoprek sendiri, persentase kebenarannya itu 50-50, bahkan lebih cenderung Iya. tambah rusak gitu kan ya. Itu juga kalau pikir ini artinya ini benar-benar kita ini harus benar-benar didawamkan dan diamalkan di kehidupan sehari-hari itu sebagai produk yang nyata gitu Pak. Tetapi kan ya yang sudah ditalkinkan pun kadang-kadang kan apa namanya, aku udah ditalkin misalnya seperti itu, tetapi dalam kehidupan itu tidak mencerminkan hatinya itu kita itu sudah ditalkin. Mestinya kan kita bisa membawa perubahan terhadap sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Misalnya ya itu tadi ya, yang penting dengan hubungan dengan teman, dengan saudara, kita tidak apa namanya, hati kita tidak dikotori dengan hal-hal yang negatif. Nah itu lebih ke arah itu juga, itu perlu juga, itu harus kita implementasikan. Jadi aplikasi nilai zikir itu dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma sebatas lagi riadoh, Betul. tapi tanpa pembuktian gitu ya. Dan begini, ada kecenderungan
ada energi yang otomatis hidup. Jadi begini, ibaratnya Riyadhah itu ngecas handphone. Nah, handphone kalau udah penuh nggak disuruh pun kita pakai kan, karena udah penuh kan. Nah, hasil Riyadhah, hasil latihan, hasil zikir lah, nggak disuruh pun pasti automatically itu dia akan aktif dengan sendirinya. Asalkan tadi dalam pengamalannya mbok ya jangan ada muatan apapun. Untuk mengaktifkan itu kita butuh apa? Butuh berserah dan beryakin diri. Tadi pagi ini penuh, kosong. Tahu-tahu Ini karena ya itu tingkat kepasrahan kita ya udah, charger nggak ke bawah kan. oh, mati ya mati aja. Tapi kan artinya sebetulnya pertolongan Allah itu pasti tidak akan pernah terlambat. Iya. Ketika kita itu sudah yakin, kita udah yakin bahwa pertolongan Allah itu bakal hadir gitu. Tapi untuk membuat yakin itu kan ya nanti perlu dilatih itu tadi Pak. Jadi pertolongan Allah, menarik juga nih kan. Pertolongan Allah itu tidak lebih cepat, tidak lebih lama, tapi datang pada saat yang tepat. Pas pada waktunya. Selalu pas. Ya itu yang juga perlu latihan ya. Kadang-kadang kita tuh tadi sempat ngobrol dengan pengusaha, kadang-kadang kita tuh ngedikte Allah. Pengennya kita dapat banyak, pengennya cepat, pengennya minta ini segala macam ya. Seolah-olah kita yang apa ya, yang ngedikte Allah itu gitu. Nah, padahal Allah nggak sebercanda itu. Allah tidak sebercanda itu. Tadi lanjut itu kan, membumikan produk langit. Nah ini luar biasa nih, membumikan produk langit gitu. Sederhananya begini, karena agama dianggap sebagai produk langit, sebenarnya produk langit itu produk tafakur. Produk tafakur, kerja-kerja pemikiran itu agama, kerja-kerja inovasi itu agama. Nah, bagaimana membumikan itu? Membumikan itu adalah dengan mentransformasikan atau memindahkan aspek-aspek positif hasil tafakur itu menjadi sebuah interaksi kita dengan sesama. Itu dibumikan. Nah, la ilaha illallah misalkan lahir dari kontemplasi Nabi, tafakur Nabi di Gua Hiro, kan begitu ya. Beliau dapat wahyu, kemudian tersebarlah kepada kita selaku umatnya, begitu ya. Nah, Nabi berhasil membumikan produk langit itu melalui tata perilaku yang beliau tunjukkan kepada umat. Kita sebagai umatnya cukup menjadikan beliau sebagai uswah atau contoh bahwa beliau juga toh dari memperbaiki pikiran tentang kehidupan, dia melihat kejahiliahan bangsa Arab pada saat itu, kemudian dia bertafakur di Gua Hiro, dia sejenak tidak berbaur, sejenak ya, tidak bergaulnya itu sejenak, bukan selamanya tidak bergaul. Sejenak beliau tidak bergaul dengan sesamanya. Dari hasil tafakur itu muncul paham-paham ilahiyah, muncul pemikiran-pemikiran inovasi untuk mengubah umat. Kemudian dari sana beliau mengaplikasikannya di dalam tata perilaku. Lahirlah sistem pemerintahan, lahirnya sistem syariat, lahirlah sistem-sistem ekonomi dan segala macam. Dan itulah yang disebut membumikan produk langit ya. Apa sesuatu yang lahir dari pikiran yang di langit ini menjadi aplikasi dalam keseharian ya, baik itu hablumnas maupun dalam teori-teori yang bisa mengubah peradaban. Nah sekarang gini, Kang Ustad, tadi kan mengubah kejahiliahan. Nah kalau sekarang kan jahiliyahnya udah dalam tanda kutip nggak ada nih, tapi jahiliyah yang di sini ini masih banyak. Itu gimana? Saya yakin jahiliyah itu bukan cuma di sana kan. Kita sering terjebak pada terminologi sejarah, periodisasi sejarah yang membuat kita merasa tidak berada dalam abad jahiliyah. Nah, padahal sejarah itu berulang.
dengan pelaku dan latar yang berbeda, tetapi peristiwanya sama. iya. Dan itu sudah menjadi hukum alam dan Allah membuatnya seperti itu. Hukum alam itu dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Munir itu sebagai adatullah, kebiasaan Allah. Itu hukum alam. Ya biasanya kalau misalkan air kita panaskan biasanya jadi mendidih. Itu hukum alam kan. Sejarah dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Ada benang merah sejarah. Termasuk dalam soal kejahiliahan. Nah, aspek kejahiliahan ini berulang dari sejak dulu sampai hari ini. Nah, sehingga butuh cara untuk melepaskan pikiran kita dari kejahiliahan. Jahiliyah kita sederhanakan menjadi kebodohan lah. Kalau kita bodoh, nggak paham bagaimana kita berkehidupan, itu jahiliyah. Kalau kita bodoh, bagaimana, kenapa kita tidak bisa memaknai kehidupan ini dengan baik, itu jahiliyah. Nah, zikir membukakan hijab kejahiliahan itu. La ilaha illallah membukakan hijab kejahiliahan itu, sehingga akal menjadi cerdas. Akal mampu menggerakkan segenap potensi diri itu melakukan sesuatu yang kita keluar dari situasi kejahiliahan, kita keluar dari situasi masalah, kita keluar dari situasi kegelapan kehidupan. Punya hutang itu kan gelap luar biasa, jahiliyah itu. Tapi bagaimana kita supaya lepas dari kejahilian itu? Bagaimana kita bisa membayar utang itu? Jangan kita lari meninggalkan hutang. Betul. Kita hadapi hutang itu. Kita hadapi hutang itu dengan segenap energi yang tadi Pak Haji sampaikan, bahwa energi bisa itu dihasilkan dari zikir. Bahwa kita bisa nyelesain hutang misalkan, jahiliyah kan gitu. Nah, karena kita mengatakan bisa, dan kita mengatakan bisa itu bukan kitanya bisa-bisaan, tetapi ada rasa kepercayaan diri yang muncul sebagai hasil dari proses zikir itu yang menggerakkan kita untuk mewujudkan bisa itu dalam kehidupan. Si bisanya diwujudkan gitu. Oke, menarik. Jadi berbicara jahiliyah itu identik dengan patung, dengan berhala. Sekarang pun pasti masih ada berhala nih, dalam tanda kutip berhalanya gimana kan? Aspek berhala itu sebetulnya kalau pikiran memikirkan sesuatu, itu pikiran sedang beribadah pada sesuatu itu. Dan itu berhalanya. Dan itu berhala juga. Iya. Berhala itu bukan Lata dan Uza aja ya. Bukan Lata dan Uzza. Apa namanya? Lata itu kan secara simbolik itu bentuk feminis dari lafaz Allah, itu Lata. Jadi Allah itu maskulin bentuknya, muzakkar kalau bilang. Lata ini feminimnya. Jadi Uzza itu bentuk feminim dari Aziz, Al-Aziz. Jadi sesungguhnya sejak dulu secara kepercayaan ada sifat yang disembah oleh kaum jahiliyah. Tetapi sifat itu tidak terlahir menjadi tata perilaku. Bagaimana Al-Aziz yang mulia, yang dipuja oleh mereka, Al-Aziz yang mulia disimbolkan dengan roti misalkan, dan rotinya dimakan bersama-sama misalkan. Kemudian, mengapa kemudian yang mulia ini yang disembah tetapi anak-anak perempuan dikubur misalkan? Kan tidak sejalan, tidak tegak lurus itu dengan nilai yang dianut lah katakanlah oleh mereka. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad meluruskan ini, bahwa aspek langit yang tadi segala pikiran inovatif, karena bangsa Arab saat itu juga ahli sastra banyak, ahli arsitektur banyak, tapi kenapa kemudian disebut jahiliyah? Karena tidak mampu menerjemahkan aspek-aspek yang bersifat sifat itu menjadi tata perilaku. Bicara welas asih itu kan bicara sifat, tapi kalau belum ada perilakunya di dalam kehidupan, itu gagal total welas asihnya. Bicara pendidikan karakter itu kan bicara sifat. Kalau belum ada sifat baik di dalam kehidupan yang tercipta menjadi tata perilaku, itu omong kosong pendidikan karakternya. Teori aja. Cuman apa namanya, hanya di lips, Iya. Lip service. ya, service tidak di dalam kehidupan. Jadi sebenarnya keyakinan itu sudah ada, tapi tempatnya salah dan aplikasinya salah. Betul. Baik, Pak Haji gimana? Mau lanjut? Masih sangat ini sangat menarik sebenarnya. Jadi oke, sengaja kita tahan karena malam minggu insya Allah kita akan Kita lanjutkan. Amin. Ya. ya. Ikhwah billah, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Haji Didik. Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa
zikir itu adalah Jajah hormati. tidak ada segmentasi. Zikir adalah mutlak kebutuhan kita semua. Siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun strata sosial kita, berapapun tingkat intelektual kita, zikir adalah mutlak kita perlukan. Jadi para pengamal zikir, ikhwah, pilah, jamaah zikir hati, cermin hati, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu minder bahwa kalau kemudian orang memandang sebelah mata terhadap zikir itu adalah kesalahan. Kita yakin bahwa justru dengan zikir inilah value kita, makom kita akan naik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita akan berbicara lebih banyak mengenai zikir. Terima kasih Pak Haji Didik atas waktunya, Kang Ustaz. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggalkan.